Halo kelas 3, berjumpa lagi dengan Bu Risti. Nah, hari ini Bu Risti akan membahas mata pelajaran Bahasa Indonesia tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 sampai dengan 6 ya. Sudah Bu Risti ringkaskan. Dan materi hari ini adalah tentang ciri-ciri makhluk hidup. Oke, disimak ya. Oke, untuk materi hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, anak-anak harus tahu dulu makhluk hidup itu ada apa aja. Ada manusia, ada hewan, dan juga ada tumbuhan. Nah, kenapa ya mereka itu kok pada disebut makhluk hidup? Nah, inilah dia ciri-cirinya. Yang pertama, mengalami pertumbuhan. Yang kedua, peka terhadap rangsangan. Yang ketiga, bergerak. Yang keempat, bernapas. Yang kelima, berkembang biak. Dan yang keenam, membutuhkan makan. Itulah ciri-ciri makhluk hidup ya, sehingga manusia, hewan, dan tumbuhan disebut makhluk hidup. Setiap makhluk hidup itu juga mengalami pertumbuhan ya. Tuh, pertumbuhannya secara bertahap ya. Kalau manusia kan dari bayi, terus kemudian anak-anak atau balita, tuh, terus kemudian ke remaja ya, terus kemudian baru dewasa. Itu contohnya manusia. Hewan pun juga begitu mengalami pertumbuhan secara bertahap. Terus kalau tumbuhan atau tanaman juga begitu, sama ya, mengalami pertumbuhan secara bertahap. Makhluk hidup itu juga memiliki kepekaan ya terhadap rangsangan, misalnya manusia. Ya, kita itu kalau dicubit itu kan akan merasa kesakitan. Nah, itulah contohnya kalau kita memiliki kepekaan terhadap rangsangan. Begitupun juga hewan. Hewan juga memiliki kepekaan terhadap lingkungan sekitar ya, lingkungan alam. Nah, tumbuhan juga begitu memiliki kepekaan terhadap rangsangan. Tuh, terhadap rangsangan apalagi matahari ya yang sebagai modal utama untuk bisa tumbuh. Tuh. Oke, untuk ciri makhluk hidup berikutnya adalah bergerak. Nah, ini cara bergerak makhluk hidup itu berbeda-beda. Nah, kalau manusia itu bisa bergerak menggunakan kakinya. Terus kemudian kalau hewan contohnya di sini burung ya, burung bergerak dengan sayapnya ya. Bisa terbang itu karena dia punya sayap. Nah, terus kemudian kalau ikan itu juga bergerak. Bergeraknya menggunakan sirip. Nah, begitu ya. Terus ada lagi yang bergeraknya melata seperti ular ya. Terus ulat itu juga bergeraknya melata. Terus kemudian kalau tumbuhan itu bergeraknya tergantung arah rangsangan ya. Misalkan tergantung angin. Nah, anginnya bergerak kemana nih?
Nah, itu tumbuhan akan mengikuti arah gerak rangsangan tersebut. Begitu ya untuk makhluk hidup bergerak. Nah, setiap makhluk hidup itu pasti bernapas ya. Nah, setiap makhluk hidup itu memiliki alat pernafasan yang berbeda-beda. Contohnya saja manusia. Manusia itu memiliki alat pernafasan yang namanya paru-paru. Seperti gambarnya ada di paling bawah sendiri itu di nomor 3. Itu adalah alat pernafasan paru-paru ya. Nah, kalau hewan itu ada yang menggunakan paru-paru, ada yang menggunakan insang, ya, dan ada yang menggunakan trachea. Nah, kalau yang menggunakan paru-paru itu seperti ikan hiu, ikan paus, ya, ikan lumba-lumba itu menggunakan paru-paru. Dan kalau ikan yang lain itu menggunakan insang, ya. Oke. Kalau serangga itu menggunakan trakea seperti gambar yang paling tengah sendiri nomor 2 itu ya. Itu adalah alat pernafasan trakea. Oke, pada serangga. Nah, kalau tumbuhan itu bernafas dengan stomata. Itulah ciri makhluk hidup, bahwasanya makhluk hidup itu bernafas. Nah, makhluk hidup itu juga berkembang biak. Nah, berkembang biaknya makhluk hidup pun juga berbeda-beda. Nah, ada yang caranya melahirkan atau beranak, ya. Terus kemudian ada yang bertelur, ada yang dengan tunas, ada yang cangkok, dan sebagainya. Nah, contohnya kalau yang melahirkan itu seperti manusia, ya. Terus kemudian hewan yang berkaki 4 itu biasanya melahirkan atau beranak, ya. Contohnya kambing, sapi, tuh kucing. Nah, itu berkaki 4 itu beranak. Nah, sedangkan kalau hewan yang berkaki 2 itu bertelur, ya. Ayam, bebek, angsa itu bertelur. Nah, kalau tumbuhan itu bisa berkembang biak dengan cara tunas, ya, bisa dicangkok juga dan sebagainya. Seperti itu ya untuk perkembangbiakan dari makhluk hidup. Nah, untuk ciri makhluk hidup berikutnya itu membutuhkan makan. Nah, makhluk hidup itu juga membutuhkan makan dan berbeda-beda makannya. Nah, contohnya saja seperti sapi itu makannya rumput ya. Terus kemudian burung ataupun sejenis unggas ya. Unggas itu contohnya seperti ayam, seperti itik, seperti angsa. Nah, itu makannya biji-bijian ya. Terus kemudian kalau tumbuhan itu makannya dengan proses fotosintesis. Fotosintesis itu dengan membutuhkan bantuan dari matahari. Oke, ya.